boleh tambah. Silakan. Sebentar ini dari dulu. Ya dari penasihat hukum silakan bertanya kepada saksi dan bagaimana pertanyaan yang saya sampaikan tadi untuk pertanyaannya yang sudah yang mudah-mudahan ya. Tapi kalau untuk berdalam apa silakan. Tes. Terdakwa dengar? Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Kami tidak banyak lagi yang mulia. Mulai dari berurutan tadi aja, Pak Ihsan. Ya. Kami tidak banyak lagi yang mulia, hanya mengkonfirmasi keterangan yang sudah disampaikan saksi atau yang ada dalam BAP saksi ya. Saksi Muhammad Ihsan ya, Pak Ihsan ya, saksi pernah menjadi Kabak Umum 2007-2009 ya, Kasubag Protokol, terakhir Kabid Usaha Ekonomi ya, 2011-2013 ya, Pak Ihsan ya. Baik. Tadi saksi menerangkan adanya informasi. Tadi saksi sudah disumpah ya, sebagai saksi fakta kan yang melihat dan mengalami secara langsung ya suatu peristiwa. Tadi saksi menerangkan mendengar dari saudara Habibuddin Siregar ya. Ya. Hanya mendengar saja. Tentang apa ini? Tentang apa? Ya, tentang pertemuan di restoran Happy Day. Ya, dengan Bupati, dengan Yaya Purnomo, dengan Agus Mansinaga ya, saksi. Ya. Saksi kan tidak pernah melihat langsung pertemuan itu. Hanya mendengar dari Habibuddin Siregar. Ya. Apakah saat itu saudara Habibuddin Siregar ini atasan saksi langsung? Atasan langsung. Atasan langsung. Ya. Setelah mendapat informasi atau mendengar informasi tentang pertemuan di Happy Day tadi dari Pak Habib, apakah saksi ada mengkonfirmasi kepada Bupati, mempertanyakan tentang pertemuan itu? Tidak. Jadi hanya sebatas mendengar dari Pak Habib itu saja. Saya yang mendengar itu di kamar. Ya. Termasuk ada fee 7% kata Habib. Iya. Pak Habibuddin Siregar. Itu ya. Oke. Atau pernah mempertanyakan ke Pak Agus Mansinaga tentang kebenaran informasi Pak Habibuddin tadi? Enggak. Oh, tidak pernah juga ya. Baik. Kemudian kami mau mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi nih BAP saksi nomor 13 ini ya. Nah, masih informasi dari Pak Habibuddin Siregar ini ya saksi ya, tentang adanya pembayaran komitmen fee kepada Yaya Purnomo berasal dari uang Mulyono Ahong. Bagaimana saksi mengetahuinya? Saudara Habib bercerita komitmen yang diminta oleh saudara Yaya Purnomo itu sumbernya dari saudara Ahok. Gimana terdakwa? Tidak mendengar apa? Oh, Oke. Jadi, baik. didengar saja bicara segala sesuatunya. Ya silakan. Baik. Iya, ini masih cerita tadi, cerita Pak Habib. Pak Habibuddin Siregar bercerita kepada saksi. Iya, untuk memenuhi komitmen fee yang diminta oleh Yaya Purnomo itu dari saudara Ahok. Ya, berapa itu? Jumlahnya saya nggak tahu. Oke. Hanya dengar cerita dari Pak Habib ini juga tadi ya. Baik. Bagaimana realisasinya saksi tahu? Nggak tahu. Tidak tahu. Saksi sendiri kenal dengan Ahong yang dia maksud ini. Sugiharni Lian. Mulyono Sugiharni Lian, kenal? Beberapa kali jumpa tapi dia nggak kenal sama saya tahu. Tahu orangnya, Tahu orangnya. tapi tidak kenal. Nggak kenal. Kemudian terkait dengan BAP saksi nomor 15, masih pada paragraf pertama. Ini terhadap ya masih 7% tadi
di mana orang yang mengerjakan proyek pembangunan rumah sakit Aikanopan tersebut yang bersumber anggaran dari DAK adalah Mulyono. Ini bagaimana saksi mengetahui bahwa Mulyono alias Ahong yang mengerjakan proyek rumah sakit itu? Karena disampaikan saudara Habib, anggaran DAK itu untuk rumah sakit. Masih cerita saudara Habib ini tadi. Sama itu. Faktanya sendiri saksi mengetahui tidak? Nggak tahu prakteknya kerjanya, saya nggak tahu. Baik. Ini paragraf yang kedua. Saya bacakan utuh supaya ini jelas. Sepengetahuan saya dan sudah menjadi rahasia umum di Pemkab Labura bahwa hampir semua orang yang ingin mendapatkan proyek pembangunan di Pemkab Labura harus terlebih dahulu membayar uang ijon kepada Bupati Labura atau Harudin Shah melalui orang kepercayanya di antaranya Julfikar, Abdi Mulyawan Harahap, Amri Goneo Hasibuan, dan para kepala dinas di Pemkab Labura serta keluarga dari Harudin Shah sendiri, Hendrik, anak, Herawati, kakak, dan adik-adik dari Harudin Shah. Jumlah uang yang harus disetorkan kepada Bupati Labura adalah berkisar 7% sampai dengan 10% dari nilai kontrak proyek. Ini konteksnya apa? Saksi membuat keterangan seperti ini, ya? Ditanya penyidik menyebut nama-nama yang ada di situ. Pada saat BAP, penyidik nanya, kalau memang informasi dari saudara Habib proyek 7% itu diserahkan oleh Ahok, gimana dengan proyek yang lain? Dan penyidik menyebut nama-nama. Tidak ada pertanyaan di sini, yang mulia. Tidak ada pertanyaan dalam BAP ini. Saya sampaikan pertanyaannya. Apakah dengan adanya uang yang diberikan oleh Mulyono Sugiharnilian alias Ahong kepada Harudin Shah yang digunakan untuk membayar fee 7% dari nilai DAK Visit Labura kepada Yaya Purnomo tersebut, maka Mulyono Sugiharnilian alias Ahong mendapatkan proyek pembangunan di Pemkab Labuan Batu Utara. Jelaskan, itu pertanyaannya. Tapi konteks perjawaban saksi dalam paragraf kedua ini maksudnya seperti apa? Jadi penyidik mengulangi pertanyaan yang ke-13 tadi, kalau benar karena Ahok menyerahkan uang itu mendapat kerjaan. Iya. Ya. Kemudian jawaban saksi kan seperti ini tadi. Iya, penyidik menanya itu Pak pada saat pemeriksaan, apakah sudah menjadi kebiasaan ijon itu diberikan? Nah, kemudian atas dasar apa saksi membuat keterangan seperti ini? Penyidik menyampaikan karena saya termasuk yang diperiksa belakangan. Para pemborong sudah menyampaikan, menceritakan secara utuh. Pemborong perkara yang disebut namanya itu sudah memberitahu kami. Itu kata penyidik pada saya. Baik. Jadi artinya konfrontasi. Iya. Ya. Jadi keterangan orang-orang lah itulah teknik daripada penyidik dari kata apa polisi atau KPK itu. Begini, ada yang begini. Apa namanya? Ini tentang untuk pembayaran fee berasal dari pemborong. Jadi ada keterangan saksi ini mengatakan dari bahwa didapat dari Mulyono Sugiharnilian alias Ahong. Bagaimana saudara bisa menjelaskan ini? Kata penasihat hukum saudara kan, kenapa? Lalu saksi ini menerangkan sebelum ditanya ini apa kau benar itu atau bagaimana? Ditanya oleh jaksa bahwa penyidik ya, jaksa KPK itu sudah menanya, sudah memberitahukan menurut pemborong begini. Harus dapat fee sekian ini begini. Ya udah dibenarkan, itu ya. Iya, saya dikonfrontir dengan keterangan saudara. Jadi itu teknik strategi itu. Jadi itu penasihat hukum ya. Ya. Itu untuk menjawab pertanyaan saudara. Baik, yang mulia. Kami lanjutkan, yang mulia. Jadi saksi kami tanya sekali lagi, tetap dengan keterangan BAP seperti ini atau bagaimana? Kalau untuk yang informasi dari saudara Habib, iya. Tetap dengan keterangan BAP ini ya? Iya, yang saudara Ahok menyerahkan duit itu. Bukan.
Saya ulang lagi itu. Bagaimana? Yang tadi saya sampaikan, saya baca. Sepengetahuan saya dan sudah menjadi rahasia umum di Pemkab Pelaburan bahwa hampir semua yang ingin mendapatkan proyek Pemkab harus terlebih dahulu memberikan uang izin pada bupati dan seterusnya ini. Ini seperti apa? Itu hasil konfrontir penyidik saya dengan keterangan saudara Abdi. Dengan keterangan? Saudara Abdi. Abdi Arahap. Oh. Iya. Ya, makanya saya tanya, saksi tetap dengan keterangan ini atau seperti apa? Dalam BAP ini? Bisa dirubah. Ya? Bisa dirubah. Ya sesuai fakta aja. Saksi kan saksi fakta ini ya. Saksi alami. Saya di sini itu saya dikonfrontir dengan keterangan saudara Abdi, penyidik menyampaikan karena saya yang belakangan itu saya ini sudah ngaku semua. Ya. Jadi ini yang saksi tetap ya dengan seperti ini. Sepengetahuan saksi sendiri faktanya seperti apa terhadap bupati yang saksi sebut ini tadi? Oh. Yang seperti apa yang kan dekat nih? Untuk teknis proyek saya kurang tahu. Nggak tahu ya. Baik. Kemudian tadi saksi juga menerangkan pihak-pihak yang memberi sejumlah uang tadi ya untuk memenuhi 7%. Ada Ahong, Prengki, Panusunan, Aan Panjaitan dan sebagainya. Ini bagaimana saksi mengetahui orang-orang ini tadi? Itu foto ditunjukkan ke saya. Foto-foto. Ya foto, itu kan mengenali orang. Sekarang perbuatan. Bagaimana saksi memberikan keterangan bahwa mereka yang memberikan uang? Itu informasi dari saudara Usman. Dari Saudara Usman dan Habib. Usman Sinaga. dengar cerita. Iya. Oh, bukan saksi langsung yang ngambil uang ke mereka. Pernah ngambil uang saya. Atau orang-orang ini ngasih uang ke saksi? Sudah informasi dari Sinaga dan dari Gunung Sinaga. Ya, dengar cerita. Berarti ya, saksi ya. Baik. Kemudian terkait dengan ada mobil Innova ya, Innova Venturer tadi ya, saksi ya. Pernah naik Innova ini di Jakarta? Nah ya. Sepengetahuan saksi selain Pak Bupati, siapa aja yang suka naik Innova ini? Ini sudah dijawab. Enggak. Pejabat Dapura Provinsi Jakarta, ya itu diulang apa nama itu. Oh, berarti pejabat-pejabat di Labura ya. Baik. Misalnya Pak Gusman Sinaga gitu, Pak Fuad Lubis misalnya. Baik. Kemudian dalam proses pembelian Innova tadi, apakah saksi tahu sumber uangnya? Gusman yang membayar. Sumbernya saya nggak tahu. Yang ngasih uangnya Pak Gusman? Iya, langsung ke sales Toyota. Langsung ke dealer Toyota. Ke sales. Sales Toyotanya. Oke. Dari Pak Gusman ya? Bukan dari Pak Bupati, dari terdakwa. Bukan ya. Untuk Pak Ihsan cukup yang mulia. Kami lanjut. Nah, ke Pak Ihsan udah. Sekarang ke Pak Ikhwan Lubis ya. Kepala Bapeda ya. Iya, Pak. 2017 2018 sampai sekarang ya. Masih berarti ya. Selaku kepala Bapeda ya, tadi Pak Ikhwan yang mengusulkan untuk mendapatkan DAK di tahun 2017-2018 ya, Pak Ikhwan ya. Ini DAK ini diajukan online atau Bapak langsung ke Jakarta ke Kementerian Keuangan? Tadi udah kita jawab melalui online. Online ya, baik, online. Nah kemudian setelah itu diusulkan melalui apa tadi? Aplikasi Trisna, Pak. Ya, Trisna tadi. Tahapan selanjutnya seperti apa? Tahap selanjutnya tinggal kementerian menerima hasil proposal yang disampaikan oleh masing-masing OPD, Pak. Kementerian Keuangan ya. Enggak, Pak. Semua
kementerian masing-masing sudah ada Pak. Oh, misalnya kalau rumah sakit, Kementerian Kesehatan. Ya, Seperti itu ya. nanti baru diakumulasi oleh Menteri Keuangan, keluarlah PNK, peraturan Menteri Keuangan dengan pagu berapa masing-masing OPD yang menerimanya. Baik. Tadi kemudian ada perbaikan ya, yang semula dari rumah sakit itu mengajukan ke Kementerian Kesehatan akhirnya ya. Saya belum itu. Tetap tujuan Kementerian Kesehatan tapi yang usulkan Itu OPD-nya Pak. OPD ya. bukan rumah sakit karena bukan di rumah sakit ini karena lokasi baru fasilitas kesehatan. Ya. Itu kesalahan dari Baik, oke. Kemudian kesalahan itu diperbaiki kan dalam prosesnya. Ya, OPD-nya Pak ya. Ya OPD langsung berarti kan. Oke. Nah kemudian sepengetahuan saksi, siapa pihak yang berwenang menentukan atau menyetujui DAK ini? Saya nggak pernah langsung Pak jumpa. Kami ajukan. Ya. Kita ketahui bahwa sumber dana tak ini hasil laporan, asli dari laporan kita kepada aplikasi. Nanti aplikasi melihat laporan-laporan itu. Jadi tidak ada pernah kita kontak langsung sama keuangan. Nggak pernah ya? Iya Pak. Pokoknya by system dia begitu. Iya Pak. Apakah yang nilai yang diajukan selalu itu yang dipenuhi atau seperti apa? Tergantung Pak. Tergantung dari laporan kegiatan dari OPD. Kalau OPD-nya capaiannya 100%, dia dapat ada reward ditambah. Kalau tidak ya dia akan kurangi angkanya. Oke. Dalam konteks tadi pengajuan untuk DAK rumah sakit, ya, itu berarti ke Kementerian Kesehatan, Iya, begitu. Pak. Oke. Yang menentukan atau yang berwenang mengabulkan permohonan tadi Kemenkes atau Kemenq? Kemarin kami waktu asistensi difasilitasi oleh Kementerian Keuangan yang di Bekasi, tapi yang menentukan Kementerian Kesehatan. Oh, jadi instansi departemen terkait kan. Iya Pak. Nah, khusus untuk rumah sakit. Memang acara yang di Bekasi itu oleh Kementerian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tapi yang menentukan itu adalah masing-masing kementerian. oke, ya. Dalam konteks DAK rumah sakit, kita ajukan berarti ke Kemenkes. Iya Pak. Mereka lah yang menyetujui Ya, berapa jumlah DAK-nya, iya Pak. bukan Kemenq. Bukan. Ya, tapi yang di lobi ini orang Kemenq ini ya. Saksi mengetahui tadi nggak? Ya Purnomo ini orang Kemenq. Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi lah selama proses mengajukan usulan-usulan DAK tadi, apakah memang diperlukan pertemuan-pertemuan lobi seperti itu kepada pihak-pihak terkait di Jakarta? Sejak saya memimpin Pak, kami sudah dibatasi tidak pernah melakukan lagi perjumpaan dengan kementerian. Kami semua by system. Oh, by system itu ya. Pak. Artinya kalau alokasinya dalam APBN ada, berarti memungkinkan untuk Sesuai dengan portal yang dibuatkan oleh kementerian. Di sana rumah sakit merupakan portal ada untuk mendukung sarana prasarana rumah sakit. Kita bisa mengajukan rumah sakit. Kalau portal yang menyediakan Alkes, kita ajukan Alkes. Sesuai kebutuhan mereka, Pak, sesuai dengan fokus. Atau saya ganti pertanyaannya, pada saat Bapeda mengajukan usulan DAK tadi, itu anggarannya udah ada dalam APBN? Saya kurang tahu kalau ada. Oh, belum tentu ada juga ya. Misalnya rumah sakit tadi mengajukan nih kita DAK, dalam APBN sudah ada belum dananya itu? Alokasinya untuk DAK kesehatan misalnya gitu? Hanya mau buka portal ya, buka program kegiatan. Masalah pagu sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau saya apa ya? Ya Pak. Nggak tahu masing-masing itulah. Mungkin nanti ya daerah itu bersama di tingkat kabupaten. Untuk apa ya? Dinasnya ber-APBD ya, daerah. Ya. Itu ada dibaca pada dewan itu mungkin dengan relevan sesungguhnya. Oh iya. Ya, yang mulia. Berarti udah cukup ini, cukup jelas lah keterangan Pak Ikhwan ya. Berarti itu semuanya by online ya Pak Ikhwan ya. Baik. Kemudian kita ke
Pak ini ya, Pak Edi Saputra ya. Pak Edi Saputra tadi urusannya sebagai PPK ini ya. Baik. Tadi kenapa Pak dikerjakan oleh Perkim rumah sakit ini, tidak dikerjakan langsung oleh Dinas Kesehatan? Karena ada surat. Oh. Surat dari Bupati, kantor Bupati ya. Kalau Dinas Kesehatan sendiri bisa mengadukan pembangunan fisik seperti itu? Tapi memang dipindahkan, dialihkan ke Perkim gitu ya. Baik. Kemudian sepengetahuan saksi ya, sebagai PPK dalam pembangunan rumah sakit tadi, itu perusahaan apa saja yang memenangkan atau melakukan pekerjaan proyek? Ada berapa perusahaan? Sekitar 8 sampai 10 perusahaan. Kan ada berapa paket tadi? sekitar 11. Ada 10 paket yang tadi saksi sebutkan di BAP nomor 13 ini. Ya kan, ada 10 paket. Nah, dari 10 paket itu berapa perusahaan yang mengerjakan? Tidak ingat ya. Bagaimana saksi bisa mengatakan di sini ada 7 paket yang dikerjakan Prengki Liwijaya? Tapi setelah menandatangani kontrak tadi, Ya, sebelumnya nggak tahu. nggak tahu Setelah teken kontrak, tahu dari anggota bahwasanya itu punya Prengki. 7 paket. 3 paket lagi punya siapa? Yang kerjakan siapa? Panjaitan, baru ada Aci, ada satu lagi Panjaitan. Ya, baik. Berarti tidak semuanya Prengki Liwijaya, begitu ya? Oke. Nah, kemudian sepengetahuan saksi selaku PPK ya di Perkim gitu ya. Apakah perusahaan-perusahaan ini kompeten untuk mengerjakan pembangunan konstruksi seperti itu? Kalau masalah itu di WLP Pak, bukan di kita, karena penentu itu WLP. Ya, WLP kan? Ini bukan daftar, ini bukan pasal 2 atau pasal 3 wewenangnya. Ya. Di mana seharusnya ini memang bukan. Ya. Tapi daftar ini harus kita memiliki sesuatu Ya. itu. Ya. Jadi sekedar boleh ditanya tentang PPK proyek itu, tapi kalau saya mereka kompeten itu berarti dari Ya. itu sudah mengarah kalau ada pasal 2 pasal 3 daftarnya. Ya. Lanjut yang mulia. Iya, sedikit lagi nih yang mulia. Saksi sendiri kenal tadi dengan Prengki, dengan Ahong itu kenal? Kenal setelah ada pelaksanaan. Oh, tahu baru di situ ya, setelah ada gitu ya. Kemudian sudah selesai seluruh paket pekerjaan itu saat ini selesai. Selesai. Bagaimana hasilnya? Sudah bisa digunakan ya? Bagus atau seperti apa pekerjaannya? Tidak ada masalah ya? Kemudian kan tadi saksi bilang itu soal pemenang dan sebagainya kan di ULP itu ya. Apakah sebagai PPK juga ikut terlibat dalam proses di ULP? Tidak ya. Hanya sign kontrak dengan pemenang tender ya, seperti itu ya. Baik. Ya, waktu saksi ada melihat Prengki itu, saksi bicara, mengkonfirmasi. Pertama belum tidak bicara. Tidak ada bicara, hanya melihat Prengki saja di situ. Iya, berdasarkan anggota. Ya? Berdasarkan pemberitahuan anggota. Oh, cerita anggotanya. Oke, baik. Cukuplah. Bu, ini Bu Dokter. Yang terakhir ini yang mulia, Bu Dokter ya. Tengku Mustika Mayang ya, Bu. Kepala Direktur ya, RSUD 2017 sampai sekarang ya. Gitu ya. Sejauh ini sudah bagaimana Bu? Pembangunan rumah sakit itu apakah masih berjalan atau seperti apa ini? Pembangunan rumah sakitnya sudah selesai.
Kurang kuat, Bu. Rumah sakit kami juga sudah menjadi rujukan COVID. Kemudian untuk PKD pun kami sudah surplus untuk tahun ini sebanyak 3 miliar. Angka pekerjaannya sudah bertambah sekitar 20% dari sebelumnya. Jadi manfaatnya sudah kita rasakan untuk menangani atas pindahan kami ke rumah sakit yang Baru sekarang. Iya. Jadi kapasitas berapa apa namanya? 68 tempat tidur. Sekarang menjadi 245 tempat tidur. Tadi 500% ya. Yang dulunya ruang-ruangannya cuma 2, sekarang sudah ada 3. Yang dulunya ICU. Jadi tidak harus keracunan perawat kayak gitu lagi apa? Ada dari di Lapura ya. Sekarang apa? Siapa? Oh ya, ini penasihat hukum ini untuk apa? Malah positif. Oke, masih ada lagi. Jadi nggak perlu ke Medan jauh-jauh, Bu ya. Dikurangi. Pak. Dikurangi ya. Karena kan tenaga spesialis yang khusus soalnya kan masih dibina semua. Iya, iya. Oke. Bisa nggak, Bu, pembangunan ini berjalan tanpa DAK? Kayaknya tidak bisa karena ini Apa pertanyaannya? Tanpa DAK, DAK tadi, Pak. Apakah bisa rumah sakit ini dibangun, dijalankan? Itu pendapatan si daerah banyak. Itu tak usah ditanya. Oh, iya. Kalau itu pendapat itu bukan ahlinya. Jadi udah lama itu udah lama kan kita makan. Hah? Ada lagi? Ya, yang mulia. Ya, udah cukup jelas lah. Oke. Sudah. Udah cukup. Ya, makasih yang mulia. Terima kasih, Bu Dokter.